Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Lubis, NIM 190180016 dari kelas A3, jurusan Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pada mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online pada pertemuan 9 sampai dengan 14. Oke, baik. Saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 9 tentang e-procurement. Nah, e-procurement sendiri atau pengadaan adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet. Nah, untuk elektronik yang berbasis web atau internet itu mau dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Lalu berikutnya, tujuan dari adanya pengadaan ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Lalu yang keempat merupakan mendukung proses monitoring atau audit. Lalu yang terakhir yaitu memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan atau procurement. Lalu berikutnya yaitu manfaat dari pengadaan itu sendiri. Nah, untuk manfaat pengadaan itu sendiri yaitu yang pertama tentunya untuk mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Lalu dengan adanya pengadaan yaitu dapat mempermudah proses administrasi. Lalu yang terakhir yaitu tentunya mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan penyedia. Nah, lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan dari dampak positif dari adanya pengadaan itu tersendiri. Nah, dampaknya yaitu berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Nah, lalu berikutnya yaitu dampak positifnya, yaitu terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang atau akuntabilitas terjaga. Nah, lalu berikutnya dampak dari adanya e-procurement ini yaitu terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan. Karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat didownload dari situs. Atau dengan adanya pengadaan ini yaitu adanya rasa memiliki timbul dan partisipasi bisa meningkat. Nah, lalu berikutnya yaitu untuk dampak positif dari adanya pengadaan ini yaitu tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang arah pengembangan dari e-pros daerah. Nah, untuk arah pengembangan dari pengadaan daerah, yang pertama yaitu e-sourcing. Yaitu e-sourcing sendiri itu sebagai katalog elektronik rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user. Salah satu source harga pasar U atau OE atau dikembangkan dengan prinsip supply chain management atau SCM.
Lalu untuk berikutnya arah pengembangan dari pengadaan daerah sendiri yaitu enforcement itu sebagai pemenuh lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Nah, lalu untuk arah pengembangan berikutnya itu yaitu sebagai helpdesk application dan standar implementasi pengadaan sebagai panduan bagi instansi pemerintah atau BUMN dan BUMD. Lalu berikutnya yaitu arah pengembangan dari pengadaan daerah sendiri yaitu software IKP atau infrastruktur kunci publik. Dan untuk pembentukan lembaga CA sejalan implementasi UU ITE atau informasi dan transaksi elektronik yang mewadahi penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Nah, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Lalu berikutnya LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik wajib dibentuk oleh provinsi atau kabupaten atau kota untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik. Lalu berikutnya layanan pengadaan secara elektronik yaitu atau I yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam menentukan pengadaan secara elektronik. Lalu berikutnya yaitu e-purchasing sendiri merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-10 tentang internet marketing. Nah, marketing sendiri merupakan sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Lalu, online marketing sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan strategi pemasaran di era globalisasi tentunya. Lalu berikutnya yaitu konsep online marketing. Konsepnya yaitu informasi dan interaktivitas, lalu mendapatkan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, lalu di Eropa sendiri 91% dan di Asia sendiri tentunya mencapai dengan angka 109%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Lalu berikutnya yaitu saya menjelaskan tentang offline marketing. Nah, offline marketing sendiri yaitu merupakan sebuah manajemen pemasaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Pemesanan barang dilakukan secara langsung, tanpa ada perantara apapun, serta media yang digunakan hanya barang yang dijual saja. Lalu, perbandingan keuntungan online dan marketing dengan offline marketing yaitu dapat kita simak sebagai berikut, yaitu keuntungan yang didapat lebih besar adalah dengan online marketing. Kenapa? Karena salah satu strategi dari online marketing sendiri adalah promosi yang bisa dilakukan di mana saja tentunya. Dan sehingga daya tarik dari pembeli sendiri sangat banyak karena melakukan via online. Lalu e-marketing sendiri menerapkan internet dan teknologi digital lainnya seperti web, email, nirkabel, atau ITV, dan database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan.
dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Lalu untuk cost efisiensinya yaitu meningkatkan kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi, dan competitiveness drivers. Lalu berikutnya yaitu permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, dan hindari kehilangan pangsa pasar, dan yang terakhir yaitu exploit pasar baru. Lalu untuk pertemuan ke-11 tentang membuat web e-business. Nah, untuk tujuan belajar sendiri yaitu untuk menjelaskan proses yang harus diikuti dalam membangun suatu e-commerce situs web, dan yang lalu jelaskan mengenai isu-isu utama sekitar keputusan untuk outsourcing, pengembangan, dan atau hosting. Dan berikutnya itu tujuan sendiri itu mengidentifikasi dan memahami pertimbangan utama dalam memilih server dan perangkat lunak untuk e-commerce server sendiri. Dan berikutnya yaitu tujuannya untuk memahami isu-isu dalam memilih hardware yang paling sesuai untuk situs e-commerce, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tambahan alat yang dapat meningkatkan performa situs web. Nah, lalu untuk membangun situs e-commerce sendiri atau merupakan sebuah pendekatan sistematis dua tantangan manajemen. Yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Lalu berikutnya yaitu mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mempercepat tujuan dari bisnisnya sendiri. Lalu berikutnya potongan teka-teki pembangunan situs bidang utama di mana kita akan perlu untuk membuat suatu keputusan dalam membuat sebuah situs. Yang pertama itu yaitu organizational compatibility. Yang kedua hardware arsitektur. Yang ketiga yaitu software, yang keempat telecommunication, yang kelima site design, dan yang terakhir tentunya human resource. Lalu untuk sistem pelayanan life cycle atau SDLC sendiri merupakan metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC atau System Development Life Cycle yaitu yang pertama, sistem analisis atau perencanaan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, membangun sistem. Yang keempat, pengujian. Dan yang kelima, tentunya yang terakhir yaitu pelaksanaan. Dalam membangun sebuah sistem development life cycle, tentunya harus dilakukan pelaksanaan. Nah, untuk sistem analisis atau perencanaan sendiri yaitu merupakan mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Untuk tujuan sendiri dari tujuan bisnis yaitu untuk daftar kemampuan yang Anda atau kita inginkan dimiliki pada situs yang telah akan kita buat. Lalu berikutnya yaitu fungsionalitas sistem, yaitu merupakan daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan kita perlukan untuk mencapai satu tujuan bisnis. Lalu berikutnya yaitu web sederhana dibandingkan dengan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem yaitu mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang perlu untuk mencapai fungsi tertentu. 2 tier arsitektur merupakan web server merespon permintaan untuk halaman web, dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Nah, untuk multi-tier arsitektur sendiri yaitu merupakan web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada.
Nah, tentunya semua e-commerce itu memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix. Microsoft Internet Informasi System atau IIS perangkat lunak server web utama kedua. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan ringkasan daripada pertemuan ke-12 tentang web e-business, e-commerce, dan internet ekonomi. Nah, untuk membangun situs web, klasifikasi situs dalam membangun situs web tentunya memerlukan klasifikasi situs web. Yang pertama yaitu informasional atau situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Lalu yang kedua yaitu interaktif, yang merupakan situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Lalu berikutnya yaitu yang ketiga yaitu attractors atau merupakan fitur-fitur web yang menarik yang mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Lalu berikutnya yaitu yang terakhir tentunya dalam klasifikasi situs web yaitu transaksional atau situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Nah, tentunya dalam membangun situs web ada beberapa tahap-tahapannya. Nah, tahapan dari pembangunan situs web yang pertama yaitu menentukan host web. Dan yang kedua yaitu membuat dan mendaftarkan nama domain. Nah, dalam membangun suatu situs web, membuat dan mendaftarkan nama domain itu sangat penting. Dan yang ketiga yaitu buat dan kelola isi atau konten. Tentunya dalam membangun situs web harus memerlukan isi atau konten apa yang akan dibuat dari situs web itu. Nah, lalu berikutnya yaitu rancang situs web. Dalam membangun situs web tentunya perlu perancangan dari situs web yang akan dibangun. Itu perlu dirancang. Nah, dalam membangun situs web, setelah dirancang web tersebut, maka kita bangun dan tes situs web yang telah kita rancang tersebut. Nah, yang telah dirancang tersebut harus dites. Lalu berikutnya yang terakhir tentukan pasarkan dan promosikan situs web tersebut. Nah, lalu berikutnya untuk hosting situs web. Alternatif hosting web yang pertama yaitu layanan Store Builder. Nah, layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Yang kedua yaitu alternatif dari hosting web sendiri yaitu layanan ISP hosting. Nah, layanan ini merupakan layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Dan yang ketiga yaitu dari layanannya yaitu layanan web hosting. Nah, layanan web hosting sendiri merupakan perusahaan khusus penyediaan layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan tentunya. Nah, yang keempat yaitu colocation. Nah, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Nah, itu merupakan colocation. Lalu berikutnya yaitu untuk alternatif dari hosting web yaitu self-hosting, di mana self-hosting sendiri merupakan perusahaan memiliki sendiri perangkat keras atau lunak dengan tenaga staf dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola sebuah situs webnya sendiri. Lalu berikutnya yang keempat yaitu layanan dari web hosting. Lalu untuk layanan dari web hosting sendiri yaitu pertimbangkan. Yang pertama itu harus dipertimbangkan yaitu ukuran mutu layanan atau SLA. Yang kedua yaitu kita harus mempertimbangkan dari presentasi ketersediaan atau uptime. Nah, yang ketiga yang harus kita pertimbangkan dari layanan web hosting tentunya yaitu jumlah klien saat ini. Yang keempat yaitu volume lalu lintas data saat ini.
Dan untuk pertimbangan berikutnya yaitu dukungan software atau toolsnya itu bagaimana untuk layanan dari web hosting sendiri. Dan untuk mempertimbangkan berikutnya itu tentunya dalam membangun layanan web hosting sendiri kita harus mempertimbangkan dari keamanan web hosting itu sendiri. Nah, itu sangat perlu. Dan berikutnya dalam membangun layanan web hosting tentunya kita harus mempertimbangkan fasilitas layanan, analisa lalu lintas data. Yang berikutnya yang harus pertimbangkan yaitu layanan dukungan baik, dan yang tentunya paling dipertimbangkan dalam layanan web hosting yaitu berupa biayanya. Nah, untuk pengelolaan konten sendiri yaitu yang pertama itu yaitu konten atau teks atau gambar, suara, dan video pada dokumen webpack. Lalu yang dikelola dari konten sendiri pada web itu yaitu commodity content atau informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Nah, dalam pengelolaan konten sendiri juga kita harus mengelola premium konten atau konten yang tidak tersedia pada situs lain. Nah, berikutnya yaitu dalam pengelolaan konten yaitu promotional content. Nah, dari promotional content sendiri yang pertama cross selling atau menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu upselling atau menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dari profit. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan konten. Nah, dalam pembuatan konten tentunya kita harus mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia atau scanning dan sebagainya. Lalu berikutnya yaitu mengevaluasi nilai atau kelayakan materi baru yang akan ditambahkan. Nah, yang berikutnya itu rencanakan bagaimana setiap dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung. Misalnya yaitu melalui review, komentar, dan sebagainya. Nah, berikutnya yaitu membeli konten. Konten itu dapat dibeli melalui lisensi dari pihak ketiga. Nah, materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Itu perlu diperhatikan. Lalu dalam membeli konten, yaitu jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah. Lalu berikutnya yaitu personalisasi konten, distribusi konten melalui newsletter, penulisan konten yang efektif, dan manajemen konten. Dan yang terakhir yaitu konten manajemen software atau CMS. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan daripada pedoman membeli CMS atau konten manajemen software. Yang dalam membeli CMS atau konten manajemen software, yang perlu kita perhatikan pertama yaitu lakukan analisa kebutuhan dengan seksama. Nah, yang kedua kita harus melakukan dokumentasi pada kebutuhan dan diskusikan dengan setidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Kita harus mendiskusikan bagaimana CMS tersebut daripada 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Lalu berikutnya itu uji coba dengan CMS yang memiliki versi demo atau trial atau versi pemulanya. Itu kita harus coba. Lalu yang terakhir tentunya evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian secara periodik. Nah, dari evaluasi tersebut itu harus kita dalam pemakaiannya itu harus kita evaluasi secara periodik. Lalu berikutnya merupakan tujuan dari perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web yang pertama yaitu navigasi, yang kedua konsistensi, yang ketiga waktu download, yang keempat penampilan, yang kelima interaksivitas, yang ketujuh keamanan atau security, yang kedelapan stabilitas,
atau kepastian beban, dan yang terakhir tentunya yaitu kontrol mutu. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan rangkuman atau ringkasan pada pertemuan ke-13 tentang e-payment system. Dari yang kita ketahui, e-payment sendiri merupakan media pembayaran menggunakan media elektronik tentunya. Perdagangan atau perniagaan di internet sangat-sangat membutuhkan kecepatan dalam transfer of money. Nah, dari dibutuhkannya itu, maka adanya e-payment. Lalu berikutnya jenis-jenis dari layanan e-payment sendiri. Yang pertama itu electronic banking. Nah, electronic banking sendiri itu bukan uang baru dan hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Yang kedua dari jenis layanan e-payment yaitu Start Value System atau CAS, merupakan uang baru dan alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, contoh-contoh dari e-payment sendiri, yang pertama yaitu micropayment, Milestone. Yang kedua yaitu e-wallet, virtual wallet, atau EMV electronic purse. Yang ketiga yaitu e-cash atau digital cash, dan seperti cyber cash juga, dan atau IKAP. Lalu yang keempat yaitu electronic check atau FTSC. Yang kelima Fritz virtual. Yang keenam smart card atau based e-payment. Dan yang terakhir seperti yang telah banyak kita gunakan e-payment sendiri yaitu OVO dan Dana. Nah, untuk payment gateway di Indonesia, yang pertama yaitu commerce.net atau www. Kita bisa mengunjunginya pada situs www.commerce.innet.id. Lalu berikutnya yaitu CPPAS Internet Payment Acquiring Software atau www.cipas.com. Kita bisa buka pada situs tersebut. Lalu tentunya dalam pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia tentunya mengalami masalah-masalah. Nah, masalah-masalah dari pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia yang pertama yaitu belum banyak yang melakukan atau belum banyak yang memiliki kartu kredit. Yang kedua, belum percaya pada keamanannya. Nah, di Indonesia sendiri tuh masih banyak orang-orang yang belum percaya dengan keamanan dari sebuah kartu kredit dalam pembayaran. Dan yang terakhir yaitu belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Nah, itu merupakan masalah pembayaran dengan kartu kredit yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya sistem pembayaran online. Nah, mengenai pembayaran online, yang pertama itu yaitu pembayaran dua pihak tanpa perantara. Nah, untuk pembayaran dua pihak tanpa perantara merupakan transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Lalu berikutnya yaitu pembayaran dengan perantara pihak ketiga, di mana proses pembayarannya menyangkut debit, kredit, maupun cek. Lalu berikutnya yaitu sistem dari pihak ketiga itu atau tiga party system. Yang pertama itu pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Lalu dari sistem pihak ketiga ini tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak atau bisa juga menyetujui dari sebuah transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. Dan terakhir yaitu dari sistem pihak ketiga itu PayPal. Nah, untuk sistem sertifikat yaitu dia melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya.
Nah, lalu berikutnya sistem sertifikat yaitu berupa SET atau Secure Electronic Transaction. Yang kedua yaitu SSL atau Secure Socket Layer. Lalu berikutnya mengenai e-cash. Nah, e-cash sendiri merupakan electronic cash, di mana yang pertama itu digital cash atau disebut dengan e-cash, merupakan sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi tentunya dengan sepasang kunci public atau private atau public private keys. Nah, lalu dalam e-cash itu untuk tanda tangan digital untuk mengondeteksi pemakai kartu dan sepasang kunci privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dan yang terakhir yaitu dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Baik, berikutnya atau yang terakhir dari penjelasan materi ke-14, saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem e-business. Nah, yang pertama saya akan membahas dari pilar keamanan sistem e-commerce. Yang pertama yaitu authentication atau keabsahan dari pengirim. Nah, identitas pengguna atau pengirim, data teridentifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Dalam sistem e-commerce itu harus seperti itu. Lalu berikutnya itu confidentiality atau kerahasiaan data. Dalam kerahasiaan data ini, data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak tentunya. Lalu yang ketiga yaitu integrity atau keaslian data. Dalam keaslian data, data itu tidak dapat diubah secara tidak sah. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu non-repudiation atau anti penyangkalan. Dalam anti penyangkalan itu tidak ada penyangkalan pengiriman data atau dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Lalu dalam pembahasan materi bab ini, pembahasan pertemuan ini saya akan membahas tentang kriptografi. Nah, kriptografi sendiri merupakan algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data secara informasi yang dikirimkan. Lalu yang ketiga yaitu sistem algoritma dari kriptografi. Yang pertama sistemnya yaitu data encryption standard atau DES. Lalu berikutnya itu pretty good privacy atau PGP. Lalu yang terakhir yaitu sistem reverse Samir dan Adiman atau RSA. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang virus definisi. Untuk virus definisi sendiri merupakan suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa pengetahuan dari pengguna komputer sendiri. Nah, tentunya virus-virus tersebut itu juga mempunyai kategori. Yang pertama yaitu kategori pertama yaitu kategori dari boot virus. Nah, boot virus itu seperti jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program itu di bobot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di bot sektor disebut dengan boot virus. Lalu berikutnya dalam kategori virus yaitu file virus. Nah, file virus sendiri merupakan virus yang menginfeksi executable program. Lalu berikutnya dalam kategori virus yaitu multi-party virus atau virus yang menginfeksi baik boot, sektor, dan file. Lalu yang terakhir yaitu dalam kategori virus yaitu makrovirus. Makrovirus sendiri merupakan targetnya bukan executable program tetapi file program seperti Microsoft Excel dan Word, dan ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro.
Lalu berikutnya untuk Trojan Horse adalah merupakan program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut itu membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse itu tidak dapat memproduksi diri sendiri. Baik, berikutnya yaitu worm. Nah, worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm itu tidak memerlukan karir dalam hal ini program atau suatu dokumen. Dan worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antara komputer untuk menyebarkan dirinya, atau biasa disebut dengan worm blaster. Nah, berikutnya yaitu banyak virus seperti MindWorm atau Beagle bekerja sebagaimana layaknya worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu perbedaan worm dari virus adalah virus menginfeksi target kode, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.